Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Selamat datang teman-teman sekalian di channel saya dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang istiqomah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menjalankan perintahnya serta semaksimal mungkin menjauhi larang-larangannya gitu ya. Jadi seperti biasa kita akan menyimak tentang orang-orang yang keluar daripada agama Islam ya, atau orang-orang murtad ya. Coba kita tonton dulu videonya. Sholat puji Gusti nggak sampai ketinggalan Pak. Ya, Terus sebelum nikah ya Pak ya, ya. Eh, Puasa. di puasa, di terus pengajian, terus eh, pokoknya yang Kegiatan agama gitu. Oh, Bapak tekuni ya. Tekunin. Oh. Itu berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan anjuran orang tua atau memang berdasarkan keinginan Bapak? Anjuran orang tua Pak. Anjuran orang Anjuran tua. orang tua. Karena ibu haji ya. Ibu Nah, haji, kalau bapak Bapak haji. haji juga enggak? Iya. Oh, luar biasa Iya. ya. Jadi teman-teman, bagaimana karya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus? Lalu, ya nggak gitu ya. Jadi tolak ukur seorang Muslim itu bukan diukur daripada keluarganya itu sudah haji atau belum ya. Itu harus kita harus digaris bawahi bahwa nggak peduli kalau seandainya ibunya haji, bapaknya haji gitu loh. Karena kalau seandainya nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti hisapnya akan sendiri-sendiri kan gitu ya. Bahkan di hari akhirat pun orang tua itu nggak peduli sama anaknya, dan anak pun nggak peduli sama orang tuanya. Mereka sibuk dengan apa? Dengan mereka takut dengan apa yang mereka perbuat di dunia ini, dan mereka tuh gelisah gitu. Jadi setiap hisap itu sendiri-sendiri, dan setiap orang yang sudah balik dia akan dimintai pertanggungjawabannya kan, seperti itu ya. Jadi nggak ada urusannya sih dia murtad karena misalnya dulu bapaknya haji apa segala macam. Loh, bapak saya juga pendeta dan sebagainya macam. Saya nggak pernah hubungkan itu dengan keimanan kan gitu ya. Bapak saya punya gereja misalnya gitu. Bapak saya punya gereja di Cirebon, Philadelphia namanya, dan saya nggak pernah hubungkan dengan keimanan saya gitu ya. Itu ya urusan mereka, urusan bapak bapak saya kan gitu ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama keimanan kan gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga untuk video kan itu ya. Yang tidak pernah terbatas hanya untuk orang Kristen. Siapapun tadi Amin. itu dikatakan tidak Kristen. Apa enggak? Nah, ini orang yang gagal paham karena kuasa kegelapan terus membutakan manusia sehingga manusia tidak bisa mengenal kebenaran. Nah, Apa tuh? Pak Deden, terus Bapak dengan setekun itu menjalankan kegiatan agama. Terus bagaimana ceritanya Bapak Masuk Kristen. bisa berpindah dan percaya kepada Tuhan Yesus? Oke. Jadi gini Pak, Ya, sebelumnya saya diam sama sama mertua. Nah di mertua itu saya belum tahu sebenarnya, belum tahu agama istri saya sama keluarga, belum tahu. Oh, oke. kalau Bapak lihat sepintas mereka juga Muslim. Sepintas Muslim Pak, sepintas Muslim. Percaya Tuhan Yesus apa Pak? Ustadz atau apa? Sampai kan? Iya Ustadz. 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 Luar biasa. Saya juga luar biasa mengenal Gusti Yesus dari bapak saya, mertua saya. Jadi begini Pak, sampai saya sampai tadinya saya suka sama istri saya, sayang, kalau nggak sayang mah saya udah tinggalin tuh. Nah, sorry, saya mau tanya dulu, Bapak mau tinggalin istri karena apa, Pak? Karena dia ternyata orang Kristen. Saking bencinya gitu, dengarnya juga apalagi dengar kitabnya juga Injil gitu, merinding saya mah. Oh ya, dulu gitu. Nah, udah gitu. Sorry, memang Bapak tidak tanya dulu kamu agama apa? Enggak Pak. Yep. Enggak Pak. Kayaknya bisa kita simpulkan ya, berarti orang ini murtad karena ada hubungannya dengan perempuan kan gitu ya. Yang dimana ujungnya mungkin kayaknya sih ya
ya, dia naksir sama perempuan ini kan. Triggernya sebenarnya kan dia mau nikah sama perempuan ini kan, tapi ternyata dia nggak tahu kalau agamanya Kristen kan gitu ya. Terus dia bilang benci dan sebagainya macamnya. Cuman kayaknya sih coba kita tonton lagi kali ya. Memang tampilannya ya soalnya kan sering baca Injil gitu, sering nasihati saya gitu, sering baca Al-Quran, Ya, bukan baca Injil baca ya. Injil Al-Quran juga gitu. Gimana sih? Nggak ngerti. Al-Quran sama Injil suka baca. Nah, Sering nasihatin saya gitu. Oke. Supaya yuk kita bebenaran oh, dan yang benar. Apa yang minggat teh bawa istri sama anak pergi dari rumah mertua gitu. Saking jengkel, ya saking jengkel, tidak suka. ya Oke. saking tidak suka. Oh, berarti udah nikah nih dia. Dari rumah itu. Ya. Nah, Nah, sorry Pak, sebelum Bapak lanjut saya mau tanya dulu. Kenapa sih Bapak jengkel dengan yang namanya kekristenan, yang namanya Tuhan Yesus, atau itu di waktu kecil sampai sekarang sampai berteman juga, jangan berteman sama orang Kristen. Siapa yang bilang gitu? Aduh, itulah yang tadi ya, kurang literasi kan gitu ya. Subhanallah. berarti itu di doktrin. Iya. Siapa yang dokter? Aduh ya Allah, jangan gitulah ya. Kita nggak pernah dalam Islam itu kita bukan nggak boleh berteman sama seorang yang belum Islam, tapi kita dikasih batasan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau seandainya kamu mau berhubungan sama mereka, maka jangan berhubungan terkait dengan akidah kan gitu. Tapi kalau soal bisnis, soal apa itu masih diperbolehkan gitu loh. Kalau soal sosialisasi dan sebagainya macamnya itu masih boleh dalam ranah kemanusiaan kan gitu. Justru kita harus lebih baik sama mereka gitu. Nggak boleh yang mengasingkan mereka gitu. Bagaimanapun mereka juga hamba Allah, ciptaan Allah kan gitu. Yang tentu yang mungkin yang bikin beda adalah dia beriman, dia belum beriman, kita sudah beriman kan gitu ya. Tentunya gitu. Padahal Kenapa Pak? Jangan berteman sama orang Kristen atau kafir atau apa yang baptis? najis benar. Najis, kan saya udah bingung, udah feeling sih. Nggak ada ya, itu kita bantah ya bahwa orang yang kafir itu nggak najis ya, mereka adalah manusia kan gitu ya. Najis itu sudah dirumuskan oleh para ulama gitu loh ya. Masa manusia najis kan yang gitu, aneh ya? Enggak ya. Dibilang kafir dan najis itu mereka berdasarkan apa mereka sebut itu? Nah coba Karena Tuhannya orang Kristen 3 atau apa? Jadi gini Pak, ayo apa ya? Kayaknya dia nggak mau orang seperti saya gitu ikut agama Kristen gitu. Oke. Berarti nggak najis kan? Cuman agamanya, aduh. Istilahnya benci, tidak suka ya dengan kekristenan. Padahal bagus itu, damai itu kan, kasih kan. Oke. Terus bagaimana ceritanya? Bapak minggat, Bapak lari, tinggalkan mertua, bawa istri. Ibu saya asli, Bapak udah meninggal, numpang di ibu. Nah, waktu itu ibu udah lah ya. Jadi dia tuh sudah menikah gitu kan ya sama orang non muslim sih, orang yang belum Islam gitu kan ya. Dia nggak betah di rumah mertuanya karena ternyata mereka juga orang yang aktif dalam kekristenan gitu. Dia bosan gitu ya. Ya pertanyaannya masalahnya bukan di situ kan gitu ya. Kenapa dia menikah sama orang yang belum Islam kan gitu ya. Jadi jelas ya, ini udah ketahuan banget lah dari gaya bicaranya dan juga tadi paparannya. Kita sudah melihat bahwasannya dia tuh kayak, mohon maaf ya, ini menurut saya ini kayak dia tuh kayak penuh tekanan gitu, kayak kasihan gitu kan ya. Jadi tapi judulnya sih apa sih nih? Ayah Ustadz dan Ibu Haji terima Tuhan Yesus setelah tahu gitu ya. Pas apa sih PS Yusuf Manubulu di penjara, nggak ngerti lah itulah. Tapi dia judulnya begitu ya. Ya sayang sekali gitu ya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa nggak peduli kalau Anda ibu Anda haji, bapak Anda haji, terserah gitu ya. Karena nanti ketika dihisap itu ya sendiri-sendiri kan gitu ya. Dan keimanan yang berdasarkan dengan keturunan saya sudah juga menjelaskan di video saya itu tidak produktif ya. Karena kenapa? Kita itu sama aja kayak
ya sama aja kayak doktrin kan gitu ya. Apa bedanya kan gitu ya. Kamu harus percaya pokoknya gini 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 gini. Pokoknya Tuhan tuh dia misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam kita dikasih ruang untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala itu harus berlandaskan dengan metode berpikir kan gitu ya. Nggak boleh yang atas dasar keturunan, suku juga nggak boleh gitu ya. Karena itu nanti kedepannya bakal jadi blunder kan gitu ya. Ini kayak sama kayak si bapak-bapak ini gitu ya. Tapi kita doakan semoga bapak-bapak ini kembali ke jalan Islam gitu ya dan sebagainya macamnya. Mungkin itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita gitu ya. Dan juga tentunya bisa menghibur mungkin. Enggak, astagfirullahaladzim. Canda ya. Ya mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita bersama dan juga bisa menguatkan dakwah kita juga untuk orang-orang yang belum mengetahui Islam ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.